Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du inna taqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Kita lanjutkan pembacaan kitab Sahih Bukhari, kitab yang ke-56, kitab jihad. Telah dibacakan sampai pada hadis 2897 ya. Hadis bab ke-76 Manista'ana Bidu'afa. Berikutnya bab yang ke-77, layak dulu tidak boleh berkata bulanun syahid. Bulan itu mati syahid. Qala Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah menyatakan yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu a'lamu, Allah itu lebih tahu iman yujahidu fi sabilihi, dengan orang kepada orang yang berjihad di jalannya. Allahu a'lamu iman yuqlanu fi sabilihi, Allah itu lebih tahu kepada orang yang terluka di jalannya atau dilukai di jalannya. Zahirnya sama, tapi hakikatnya Allah yang tahu. Apakah ini jihad fisabilillah atau karena masing-masing beda kepada niatnya. Hadis 2898. Ini torofnya di 44, di 4202. Lalu hadis 4207, yang ketiga hadis 6493, dan yang keempat hadis 6607. 4 hadis. Qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Ya'qub bin Abdul Rahman qala Abi Hazim قال عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa wal musyrikun, antara beliau dengan orang-orang musyrik. Beliau tentunya dengan para sahabat. Maka lalu mereka pun saling membunuh perang. Falamma mala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ashabi, maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam condong kembali ke markasnya askarnya, tentaranya. Wa mal al-akharun, dan condong kembali juga al-akharun, orang-orang yang lain dari orang-orang musyrik, ila askarihim, ke tempat tentara mereka, tempat berkumpulnya dalam perang istirahat pada malam hari. Saya potong sedikit. Dulu orang berperang itu ya siang hari itu depan, biasanya dimulai dengan duel dulu, 1 lawan 1, kemudian baru tentara ini berperang. Nah, biasanya kalau sudah maghrib dan sejak itu kemudian masing-masing mundur menghabisi, menghentikan peperangan itu, kemudian disambung di sepatunya. Menunggu itu akan begitu ya. Belum musim berangkat ke malam hari. Walaupun kadang-kadang Rasulullah SAW menyerang satu kampung itu sebelum itu menyerang pada pagi hari, waktu subuh dia bilang. Tapi kalau tentara ketemu tentara biasanya begitu. Ini masing-masing sudah kembali ke tempat pasukannya beristirahat masing-masing. Bahwa biasa di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan di kalangan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada dulu seorang laki-laki yang layak laku, tidak membiarkan pada mereka itu syahadatan, orang yang asing yang menyendiri, wala bahasatan, dan tidak
berdiri sendiri. Jadi ini ada kelompok, ini pasukannya, ini ada yang tersingkir sini, ada orang sengaja menyendiri, yang begitu ya. Yang ijar ada yang sedang dia itu terakhir dari temannya, illa tabaha, melainkan dia si rojul dari kalangan sahabat tadi mengikutinya. Ya juga bisa ini memukulnya dengan pedangnya. Mukanya jadi kelihatan tipe, bisa dari pasukannya diincar, dibunuh oleh rojul tadi. Fakola, maka berkata pada apa namanya rawat ini, pada riwayat ini si rawinya di bagian kitab namanya Fakol, bukan Fakol. Fakola, maka berkata rawinya, ma ajza'a minnal yawma ahadun, tidak ada yang menyamai dari kalangan kami ini al-yawma pada hari ini ahadun seorang pun karena ajza'a sebagaimana mencukupi menyamainya bulan sebulan dari Rasul itu tadi gitu ya. Jadi hari ini tidak ada seseorang yang bisa menunaikan pekerjaan, mencukupi pekerjaan sebagaimana si Rasul itu sebulan tadi gitu ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana ketahuilah inna khususnya dia itu min ahli dari ahli neraka." Jadi orang yang ngincar malah orang kafir perintis itu bunuh, orang perintis itu kami bunuh gitu yang sangat itu tiga korbannya sangat banyak dari kalangan musyrikin itu oleh Rasulullah SAW dikatakan dia itu min ahli, padahal dia berperang di pihak Rasulullah. Faqala rajulun minal qaum, maka berkata satu orang lain dari kalangan kaum itu. Jadi rajulun yang di bawah ini bukan rajulun yang di depan tadi. Ya. Dalam bahasa Arab, kalau menggunakan isim nakirah itu isim yang pakai tanwin itu tandanya, bukan pakai al, bukan ar-rajulu tapi rajulun. Kalau ar-rajulu isimnya isim ma'rifat atau isim ma'ruf tertentu. Tapi kalau rajulun itu satu orang laki-laki yang tidak tertentu. Dan kalau kalimat itu diulangi ar-rajulu lalu ar-rajulu, dua kalimat ini yang dimaksud satu orangnya satu. Tapi kalau rajulun lalu diiringi rajulun lagi, itu rajulun dengan rajulun ini orangnya berbeda. Itu kita ini. Jadi rajulun yang sudah faqala rajulun, maka berkata seseorang laki-laki yang lainnya bukan yang rajul yang di atas tadi, minal qaum dari kalangan kaum yang para sahabat Nabi tadi. Ana sahibu, aku akan menemani dia. Ola berkata rawi, orang tidak bisa saya bisa berkata saya bisa. Kalau jama'ahu, maka keluarlah rajul yang ini bersama rajul yang itu yang disebut tadi. Kullama waqafa ma'ahu, tiap si rajul yang di depan tadi berhenti, waqafa ma'ahu, rajul yang belakang ini berhenti bersamanya. Pokok penuh lari gitu ya. Tidak asra, apabila dia bercepat berlari itu asra ma'ahu, dia juga berlari bersamanya, bercepat bersamanya. Pokoknya dia berhenti jalan-jalan satu situnya itu. Olah berkata Romi, hajuri harojul, maka terluka harojul, rojul ini yang tertentu yang di depan tadi, yang hebat tadi, ya. Julhan syadidan, luka yang sangat. Fasta jalal maut, maka dia mempercepat kematian. Bahwa doa, lalu dia pun menaruhkan cara mempercepat kematiannya itu dengan menaruhkan nasla sayfihi, pedangnya itu bila ahli di bumi. Jadi pedang itu pegangannya ditaruhkan di sana gitu, ya. Baru sedangkan bagian runcingnya pedang tadi bayangan adlai di antara dua susuknya sini. Jadi di dadanya sini, di ulangnya sini. Maka amala ada saya kemudian dia menggunakan atas pedangnya tadi, jadi nyubles diselubang macam buatnya terus pedang dia sendiri. Kalau akan nafsu maka dia pun membunuh dirinya sendiri. Kalau jarroju maka keluaran orang laki-laki
bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Qala Nabi bersabda, Rasulullah bersabda, wa ma dzaka? Ada apa itu? Qala rajul, berkata orang laki-laki. Qala berkata, ya, ar-rajulul ladzi dzakarta anifan. Orang laki-laki yang kamu sebut tadi, wahai Rasulullah, annahu bahwasanya dia itu min ahli nari, dia itu bahwasanya dia itu dari penghuni neraka. Waktu kau begitu, fa'adaman nasu, maka orang banyak pun merasa berat membesarkan perkara itu. Oh, berjuang sana, gitu kok ahli neraka gitu. Dan di atas ucapan itu, fakultu, maka aku pun berkata waktu itu, ya Rasulullah, ana lakum bihi, aku akan mencukupi kamu sekalian bihi dengannya, dan urusan dia akan aku perhatikan untuk urusan kamu sekalian. Fa'arastu fi thalabihi, maka aku pun keluar dalam mengikuti dia. Tsumma juliha jurhan syadidan, kemudian dia itu terluka dengan luka yang sangat. Masta jalal mautan, maka dia pun mempercepat kematian. Wa doa selesai bil ardi, maka dia pun menaruhkan gagang pedangnya di tanah. Wa babahu baina tadiyati, sedangkan ujungnya runcingnya itu di antara kedua susunya. Tsumma tahamala alaihi, kemudian dia membebankan atas pedang tadi. Faqala lahu, maka dia pun membunuh dirinya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dzalika, maka pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula la ya'malu amal ahli jannati, sesungguhnya seseorang itu ada yang beramal dengan amalannya ahli jannah, fima yabdu linnasi, pada apa-apa yang yabdu, nampak, linnasi bagi orang banyak, wa sedangkan dia itu min ahli nari, dari ahli neraka. Wa innar rajula, dan sesungguhnya ada seseorang la ya'malu amal ahli nari, dia itu beramal dengan amalan ahli neraka, fima yabdu linnasi, pada apa-apa yang nampak pada orang banyak, wa huwa min ahli jannah, sedangkan dia itu ahli jannah. Nah, ini yang pertama kita dapatkan bahwa nomor satu, amal soleh termasuk jihad fisabilillah, walaupun sampai mati terbunuh, kalau tidak disertai ikhlas, keikhlasan kepada Allah Ta'ala dalam beramal, tidak ada apa-apa. Kecuali kalau dia berbuat ikhlas karena Allah, maka dia akan diganjar. Kalau tidak, dia tidak akan mendapatkan ganjaran, bahkan akan masuk ke dalam neraka. Yang kedua, orang membunuh diri itu haram dan menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Pada bagian mazhab dikatakan kekal, karena orang yang membunuh dirinya tergantung itu nanti di neraka sana itu perbuatannya menilik perbuatan itu nublis adanya pada pedang, terus mati kalau dihidupkan lagi, nublis terus begitu terus, tak. Kalau orang yang minum racun, yang minum racun terus yang berkok jatuh, bangun lagi, minum lagi, berkok jatuh gitu. Orang yang apa sini, Jepang haraki, orang itu terus pedang, terus disuai, keren. Nanti saya begitu tuh, wadah, bisa, tamunya, mobilnya, wadah, terus tidak nanti. Orang yang membunuh diri itu seperti itu, ya. Ini termasuk bab membunuh diri atau membunuh satu diri yang Allah haramkan. Kalau enggak haramkan itu, wala yaqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan tidak membunuh satu diri, satu jiwa yang Allah haramkan, kecuali kalau ada hak. Dia membunuh dirinya tidak ada hak. Andai kata misalnya dia itu membunuh seseorang sehingga dia harus dihisab, terus dia membunuh diri, dosanya double, membunuh orang dan membunuh dirinya sendiri. Lain kalau dia dihisab, dalam berzina harusnya dirajam, terus dia bunuh diri, dosanya double.
itu tidak boleh. Yang kedua, yang ketiga, Rasulullah SAW pada sabda yang disebut dalam hadis ini, cuma ini kadang-kadang disalahpahami oleh sebagian orang, maka tolong diperhatikan. Ada orang beramal dengan amalannya ahli jannah. Dilihat orang itu amalannya itu bagus, tapi dia itu ahli neraka. Nah, maksudnya ini tadi, amalannya bagus, tapi niatannya tidak ikhlas karena Allah. Uang kita apik melakonnya agama Islam ini terbuang munafik. Orang munafik itu hukumnya di depan Allah kafir, di depan manusia musyrik. Gitu. Jadi walaupun dia kelihatannya mengamalkan ajaran Islam di depan manusia, tetapi karena dia tidak ikhlas di hadapan Allah, dia hukumnya orang kafir, maka dia masuk ke dalam neraka. Gitu ya. Demikian juga sebaliknya. Ada orang kelihatannya dia melakukan kejahatan, tetapi tidak tahu tatkala akhir umurnya, orang banyak tidak tahu dia ternyata bertaubat lalu masuk Islam. Begitu dia bertaubat, itu dosa-dosa dia yang telah lalu semuanya dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Mungkin dia sudah bertobat, baca syahadat, belum sempat belajar sholat lalu mati. Bisa saja terjadi. Orang tidak tahu kalau dia sebenarnya ajar karena dia menutup hidupnya dengan jahat. Itu yang benar pengertiannya seperti itu. Bukan kok aja orang rajin sholat, rajin puasa itu belum tentu masuk jannah. Asal dia ikhlas karena Allah mesti masuk jannah yang janji Allah. Asal dia beriman bertakwa kepada Allah masuk jannah. Itu. Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan at-taqwa. Takwa itu di sini. Di hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah di Muslim sudah jawab dulu ya. Takwa itu di dalam hati, bukan pada kelihatan pada ucapan atau pada perbuatan. Ucapan perbuatannya kelihatannya baik, orangnya bertakwa atau tidak. Takwa itu di dalam hati. Kalau dia melakukan itu dengan asas takwa kepada Allah, dia akan disajar. Kalau dia beramal tidak dengan asas, dengan dasar takwa kepada Allah, dia tidak akan disajar. Asasnya amanah itu adalah takwa Allah. Maka dikatakan bahwa takwa itu rasul amal, modal atau pokok dari tiap-tiap amal atau kepala dari tiap-tiap amal. Kaki tanpa kepala bukan kaki, namanya bangkai. Ya, itu juga amalan tanpa kepala tanpa pokok ini juga bukan termasuk amal. Nah, yang pokok makanya apa itu dilakukan dengan asas takwa kepada Allah. Sholat dengan asas takwa kepada Allah diganjar. Sholat tanpa takwa kepada Allah tidak diganjar. Karena hanya amalan orang yang beriman yang bertakwa itu yang akan diterima oleh Allah. Demikian juga orang yang beramal amalannya ahli jannah maupun ahli neraka itu yang pengertiannya seperti itu. Tetapi sebagian orang tersesat mengatakan seolah-olah begini. Ada seseorang yang dia Gus itu kalau Jawa Timur sana putranya Kiai Sakti yang terbukti Sakti ya nama Gus bapaknya Gus dan Gus mau karena Gus mau itu tidak terjadi Gus anak atau kalau di Madura namanya Lora itu namanya Kiai. Itu ya. Itu dianggap adalah dianggap sakti. Dia melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Entah itu minum khamr, entah berjudi, entah apa gitu. Dan pada dia sebenarnya tidak berbuat begitu. Cuma dinampakkan kepada kita seolah-olah begitu. Jadi yang minum khamr itu bukan bosnya itu, bukan, tapi pengawalnya, pengikutnya. Dan dia sendiri ditampakkan kepada kita seolah-olah dia yang berbuat. Jadi bosnya tidak dosa, tapi kita menampak seolah-olah dia itu berdosa. Itu anggapannya seperti itu. Katanya jasadnya disuai dalam buah ini. Demikian juga dalam perbuatan jangan tangkap, jangan baik. Dia sebenarnya
jelek. Nah, ini dari hadis Bukhari. Nah, ini pengertian yang salah, pengertian yang sesat. Menyangka dus-dusnya tadi kurang tahu sholat, padahal sampai nyampe lah sholat kok tidak sholat itu, kemudian tidak bisa rukuk, tidak sholat, semua istirahat, rukuk dan sholat. Tapi orang yang tidak mengerti, oh itu kosong, tidak mungkin tidak sholat, itu kelihatannya kepada kita tidak sholat. Sebenarnya dia sholat. Ini kayak dasarnya di sini. Jadi orang itu beramal dengan amalannya ahli neraka, pada yang nampak pada manusia yang tidak sholat, minum khamr, gitu ya, main dengan perempuan jalan dan sebagainya. Padahal dia tidak ahli jannah sebenarnya, gitu. Itu diartikan seperti itu. Tapi itu saya mengartikan begitu itu orang-orang kampung yang tidak mungkin hadis. Ulama hadis tidak ada yang menerangkan seperti itu. Ulama hadis menerangkannya itu tadi. Amalannya kelihatannya itu jelek, tapi diam-diam ternyata pada akhir umurnya dia bertaubat, tidak diketahui oleh manusia. Itu tarikannya seperti dua orang. Ini orang berperang fisabilillah yang satu musuhnya. Orang yang jihad fisabilillah ini terbunuh, misalnya si A dia terbunuh oleh si B, nanti kertas. Kemudian di jannah sana si A mendapati si B dia masuk ke dalam jannah. Kamu dulu kan bunuh saya, lah saya ini masuk jannah karena kamu bunuh, kok kamu bisa kesasar kan jannah ini ditanya dia. Oh jadi tahu ya, dulu waktu kamu terbunuh, terus saya melihat ini akhirnya saya sadar bahwa yang salah bukan salah, akhirnya saya tobat masuk Islam. Dan tobat saya diterima oleh Allah, saya menjalani Islam dengan baik, saya berperan di jalan Allah, kalau terbunuh, kemudian masuk itu. Jadi yang terbunuh dengan yang membunuh itu sama-sama di dalam jalan. Berbeda dengan dia dua orang saling bunuh, yang ini terbunuh, belakangan yang ini justru jadi baik. Berbeda dengan idza taqal muslimaini bisa yufaihima. Kalau qatil wal maqtul finari. Apabila dua orang muslim berhadapan-hadapan masing-masing dengan membawa pedangnya, bacok-bacokan dua orang Islam. Kalau qatil maka yang membunuh wal maqtul dan orang yang terbunuh finari di dalam neraka. Jadi kalau berperang di jalan Allah terbunuh, jelas dia masuk jannah. Ada kemungkinan orang yang membunuh itu nanti kalau tobat masuk ke dalam jannah. Tetapi kalau dua orang Islam saling membunuh, yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama masuk ke dalam neraka. Jadi orang Islam jadi yang harus menjaga kedudukan dia sebagai orang Islam. Ngaku Islam itu dan orang pergi pergolongan munafik, orang menyemplung rokok. Darkil asfali minan nari, di dasar yang paling rendah dari api neraka. Bahasa Jawanya mungkin inti neraka. Itu wani. Cuma bedanya kalau api dunia ini dari bawah ke atas, kalau api neraka itu dari bawah, dari atas, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Waduh, bedanya gitu. Oh, iso kerja kalau itu sempurna kalau bergilas kalau iso orang corok orang tak. Nah itu ya. Jadi jangan sampai kita memahami hadis ini dengan pemahaman yang salah. Kena cetok welo ngomber sepondura orang ngomber ketoke lipat mulu ngomber lipat diwale. Lupa jual yang beli berapa itu tidak ya. Dia menyaksikan itu sudah tidak ada kata-kata itu nampak pada kita minum nomor jadi yang diukur jadi olah bukan hanya cerita nomor ya itu pengertian seperti itu tadi, pengertian yang salah yang tidak diterangkan oleh ulama yang hadis yang berbahasa Arab. Ya. Berikutnya bab yang ke-78
bab tahdidi ala rami. Bab tahdid hasunan ala rami atas pemanah. Kalau sekarang yang menembak. Wa qaulina ta'ala, dan kalam Allah Ta'ala ini tersebut di surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal itu surat yang ke-8, ayatnya yang ke-60. Kalam Allah Ta'ala, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwwallahi wa aduwwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Wa'iddu lahum, dan kalian sediakanlah untuk menghadapi mereka itu mastata'tum, apa-apa yang kamu sekalian itu mampu, kuat, min quwwatin, dari sesuatu kekuatan, wa min ribatil khayli, dan dari persediaan kuda-kuda tunggang, turhibuna bihi, kalian menakut-nakuti dengannya, aduwallahi, musuh Allah, wa aduwakum, dan musuh kamu sekalian, wa akharina, dan kalian menakut-nakuti orang-orang lain min dunihim, selain mereka itu, la ta'lamunahum, kalian tidak mengetahui mereka, tetapi Allah ya'lamuhum, Allah mengetahui mereka itu. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah, dan apa-apa yang kalian membelanjakannya dari sesuatu itu kalian belanjakan di jalan Allah, yuwaffa ilaikum, akan ditunaikan sempurna kepada kamu sekalian, wa antum la tuzlamun, sedang kamu sekalian itu tidak akan dirugikan atau dizalimi. Zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempat yang semestinya. Kalian tidak dizalimi, artinya kalian sudah berinfak fisabilillah, hak kalian untuk mendapatkan ganjaran tidak akan dizalimi, tidak akan dikurangkan, tidak akan dihilangkan. Jadi Allah itu agar kamu orang-orang yang beriman itu membuat membuat persiapan untuk menghadapi mereka, musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam, musuh-musuh Muslim. Kamu siapkan kekuatan, kamu siapkan kendaraan, persediaan sekuat-kuat kamu sekalian untuk menakut-nakuti musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian, serta orang-orang lain yang kalian tidak tahu kalau mereka itu memusuhi kamu sekalian, atau mereka bersiap untuk memusuhi kamu sekalian. Allah tahu. Lah kalau kamu melakukan persiapan seperti itu, musuh-musuh kalian itu gentar. Jadi dengan demikian, kalau kita paham dari ayat ini, pemuda Islam, orang Islam tidak boleh tidak nanti bilang diri itu, harus bisa berkelahi, harus bisa menggunakan senjata. Wah, sekarang punya senjata dilarang itu menurut undang-undang kepemilikan senjata api tahun 50 ke 52 dan seterusnya. Ya, kamu tidak usah memiliki senjata api, jadi kamu siap-siap apa yang bisa kamu lakukan untuk membela diri. Tidak harus dengan senjata api. Kadang-kadang orang bersenjata api kalah dengan orang yang tidak bersenjata. Jadi dulu ada orang polisi bagian kriminal tahun 60-an, dia masih muda, masih anak-anak. Kalau ada seorang perampok nonjokkan pistolnya dia, itu ditawarkan dia oleh polisinya. Itu pistol saya, tidak berapa dia yakin bisa merebut senjata. Kenapa? Karena orang itu walaupun memegang pistol, menggunakan pistol itu tidak semudah, tak seperti yang digambarkan di komik-komik atau di film-film. Di film-film tadi kok saya pistol, aku yang iseng,
Ngomongnya kok gak tenang. Nanti sampai kalau sempat melihat atau gak tanya saja. Anggota polisi langsung kotor diberi jarak tidak 5 meter. Di depannya juga gambar uang gede banget, bukan sak uang gede nih. Gambarnya uang keren. Oh juga, bincang, wah ini enggak ada. Lalu nangking teh, kono untuk aku. Ampun dibekunya aneh. Semakin kecil senjata itu, semakin sulit digunakan. Untuk yang tidak tahu, saya cilik, saya angin, saya abot, saya gampang. Karena kalau berat, tenang, tembakan dulu, saya gak bincang itu. Dia itu semakin enteng, semakin ngatur. Ini orang yang tidak, orang yang mesti makan saja. Tidak jadi sekelahnya itu gila. Kamu itu bukan lengkap. Sedangkan yang tidak tahu bagaimana cara merebut itu, bagaimana cara mengamankan diri dari teman-teman pistol itu. Ada kalanya ditendang, ada kalanya didengkul, ada kalanya disikut, ada kalanya ditampar dengan siku tangan, gitu ya. Cara tergantung posisinya. Nah, gitu ya. Nah, orang Islam harus tahu ya begitu tuh bela diri. Jangan nanti pas agak turun bunyi-bunyi putar-putar kalau terjadi di iman bisa belakang. Nah, itu dengan foto-foto dinding ada orang mau dikejar di luar. Perawannya, anak buka kucing. Dan apa mana? Orang mana? Mari. Bengkok nyawa ni kok gini. Menjajah itu sekeplek. Ngopol ngegor. Tidak boleh begitu. Senjata matinya bersenjataan. Oh senjata tidak soal gitu loh. Orang yang bela diri itu bukan jaminan menang. Ayo dicoba dulu. Kamu jangan nodong senjata, bawa parang, bawa pisau, bawa pistol, menang. Ya, itu bukan jaminan. Nah, itu kalau orang bisa bela diri tahu orang membawa senjata itu ada kelemahannya. Justru lebih kuat orang yang tidak bersenjata karena tangannya bisa digunakan. Kalau senjata harus dengan itu saja. Kalau tangan kan bisa digunakan untuk apa-apa, gitu ya. Untuk memukul, untuk mencakar, untuk tangkis, untuk memegang dan sebagainya itu bisa. Bagian tahu bila alat untuk itu bukan jaminan. Yang perlu kalian mau ngambil tangan pisau, kurang cara banyak. Kalau belajar bela diri tahu orang dengan tangan kosong itu bagaimana, karena kelemahan manusia itu banyak. Mulai dari di kepala, di leher, di perut, itu semuanya ada tempat-tempat yang kalau dipukul dan tempat-tempat itu mematikan. Bulan-bulan itu yang bisa mematikan. Tidak usah dipukul berkali-kali. Asal tepat di situ itu mematikan. Atau buat orang terus bergerak tidak bisa bergerak sama sekali. Saya dipukul maka dari sini. Saya dipukul. Kalau pukulnya begini, ya tidak apa-apa. Tapi kalau pukulnya begini, dengan kecil begini, pas di sini. Terus itu kena, dia geblak. Itu misalnya, saya dapat seperti itu. Nah kembali tadi ya. Jadi kalau mempersiapkan diri untuk menghadapi orang-orang kufar, kalau coro teori militer, ya teori militer, siapa yang kepingin damai harus siap perang. Negara itu gitu, negara kepingin damai, dia harus siap. Tentara, kalau tidak malah dimusuhi tetangganya. Indonesia kalau tidak karena punya angkatan perang pada Indonesia itu pernah tentaranya itu paling kuat se-Asia Tenggara. Jangan lupa. Se-Asia Tenggara paling kuat. Nah, sekarang tiba-tiba dibully oleh Singapura, dibully Malaysia. Karena Malaysia merasa hampir berani perang aja. Sampai pulau dari Indonesia diblok Malaysia. Kalau pemakaman internasional rasanya kalah karena kapal mereka orang diblok di situ, tidak bisa diusir oleh tentara Indonesia. Ceritanya begitu. Jadi kalau pengen damai, negara Indonesia itu harus punya tentara yang kuat. Kalau tidak, digerogoti tetangganya.
Indonesia ini punya lebih dari 3.000 pulau. Indonesia ini terdiri dari lebih dari 3.000 pulau. Nah, kita balik yang sering dari Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, terus Papua, wes, kemudian Ranti. Jadi banyak sekali. Dan bukan cuma itu, nanti produksi ikan, produksi minyak, produksi masalah itu banyak sekali. Itu ya. Mengkoi Jawa itu sedulur batuk senyari bumi. Percaya duduk, mutai mudir itu ibilan. Menjaga kehormatan keluarga dan menjaga milik tanah milik. Walaupun harus pecah dadanya, tumpah darahnya di jalan. Itu Jawa, betul. Mengkau belum tentara itu dari orang Jawa. Ini betul. Kalau dia bilang tentaranya kuat. Baik. Kalau zaman dulu, zaman bisa kuat-kuatnya itu tidak yang berani gabung. Australia itu mikir-mikir. Nah, kembali pada itu ya. Jadi kalau kita kepengen tidak diganggu, kita kepengen damai. Di bawah tempat preman banyak, ya. Dan orang-orang yang membuat Jawa Timur mengatakan orang, yang mengatakan preman, Jawa nanti promotoran. Kalau sampai tidak kuat, diganggu, ego belang-belang, ya. Nah, karena itu kamu harus punya pengakuan, gitu ya. Oh, kamu ganggu, kamu mau cara apa? Nah, ini saya pukulnya kan, dan ini tak habisi, itu tegas. Dan kita tidak takut mati. Kenapa? Man kutilan tuna mali bahwa syahid. Barang siapa terbunuh membela harta miliknya, dia mati syahid. Ada orang kecil. Dunyanya aku bisa bilang diri kok. Akibatnya mati aku belum jannah. Itu tidak ada beriman penakut, tidak ada kita. Ya, itu barunya. Jadi disuruhkan oleh Allah dan itu, ya. Dan masih dikatakan teroris. Dari apa? Cara bakar pasir tidak gantu duit, terus dituduh katanya gantu. Itu seperti kasusnya di Bom Bali. Cara bakar pasir. Ini bukan soal membunuh orang kafirnya. Ustaz membunuh orang kafirnya Ustaz Abu Bakar saya setuju. Tetapi tidak pernah mengatakan setuju untuk kembali itu. Karena apa? Karena memang tidak pernah dipamiti, gitu loh masalahnya. Bukan kok membunuh orang kafir itu dilarang oleh Ustaz Abu Bakar. Bukan begitu. Tapi kasus bom Bali itu Ustaz Abu Bakar memang tidak terbuka dan tidak tahu kenapa. Tetapi ada salah seorang di antara yang mereka itu ditekan untuk mengatakan bahwa dia Ustaz aku merestui, gitu loh. Jadi baru itu menurut keterangan Amrosi, Allah Yaham Amrosi, gitu ya. Nah, terus keterangan Amrosi kepada saya takut di siapa sih itu aku baru Ustaz yang bilang itu tidak tertegur. Ini yang sudah saya tegur namanya apa tuanku kapan untukmu Ustaz aku bisa restu buka betul aku dipropok ya. Lucu dalam bahasa asli. Berjalan 4 tahun, aku di apa namanya? Karena dulu kan kalau tidak jadikan saksi. Nah begitu PK, Amrosi gue mesti saya mau jadi saksi. Nah, dulu misalnya maunya dijaga di Bali, kasusnya situ, Amrosi di Cilacap, terus tidak boleh. Nah, biar Amrosi tidak menjadikan saksi, jadi saksi itu namanya. Bisa diusahakan sidangnya di Cilacap sehingga proses dibawa dari musola ke Cilacap di saksi. Katakan tidak benar dia tidak ikut masuk, yang masuk saja dan tidak bicara soal pembacaan. Saya masakan dan juga apa yang bukan waktu itu, gitu. Nah sudah akhirnya dinyatakan tidak bersalah, mergo buktinya tidak cukup dan ternyata itu palsu buktinya itu. Dikatakan tidak bersalah, tapi sudah dijalani, sudah dipenjara selama 4 tahun. Gratis. Nah, di Baleni tidak ada saksi, adanya cuma satu saksi yang dulu katanya orang dekatnya Ustaz Abu Bakar Basir di Jakarta sana. Katakan iya, saya terima duit dari waktu itu, yang Ustaz Abu Bakar Basir saya kirimkan ke sana, gitu loh. Ustaz Abu Bakar Basir tidak pernah kirimkan gitu. Tapi Ustaz Abu
Bakar Basir tidak mau mengucap sana, tidak mengucap sana. Menurut beliau itu wajib kok ditolak teroris. Ustaz Abu tidak terima, gitu loh ceritanya. Bukan Ustaz Abu itu terlibat sana, tidak terlibat. Tetapi kalau orang-orang yang di Aceh itu dibilang teroris, Ustaz Abu tidak terima. Karena mereka mengatakan iddat itu wahidullah mastata'tum, disuruh oleh Allah Ta'ala kok dibilang teroris. Itu melakukan agama, gitu loh masalahnya. Dan sama, waktu saya ditanyakan, saya jadi kebetulan jadi saksi ahli beliau di sidang itu. Ya sudah pocong ini. Apa begitu itu bisa dibilang terus? Tidak. Kemudian ngarani terus barang nanti sih tidak sopo. Yang jelas mereka itu mampu mempersiapkan diri untuk berjihad, persiapan untuk jihad. Waktu itu dikirim ke luar sana, ke Palestina. Bukan kepentingan sini. Baru itu namanya iddat. Kalau iddat itu wajib hukumnya. Tidak bisa dikatakan teroris, tapi tidak terbukti mereka itu melakukan kekacauan. Tapi itu ada brimob yang mati. Nah, brimob yang mati mau nembakai ya dibalas nembak namanya. Apa nembakai juga seneng ya? Ya aku tembakan orang-orang. Ya tidak begitu, ditembak dibalas. Dia baru jatuh. Bersama juga di sini ada orang tiba-tiba mengerti urusannya, tak tandani. Dia membunuh tak pateni. Gitu dong. Atau dia membunuh teman saya, tak bahas tak pateni. Tak ada urusanmu. Nah, gitu ya. Bisa tahu sama sekali tidak terlibat, tapi itu diangkat benar. Karena misalnya 15 tahun itu maunya mereka itu untuk menjalankan perintah buat mereka dari Amerika. Dan bukan Amerika barang tidak kok. Nah, kamu melakukan dan persiapan begitu bila diri membunuh orang, maka bahwa itu munculnya ilmu bila diri tangan kosong itu sudah jam itu diciptakan. Apa namanya? Orang-orang itu bahas senjata tajam tidak boleh. Ya, tidak bisa melawan rojo-rojo yang prajurit, yang orang tua ini bahas senjata. Yang lainnya tidak boleh bahas senjata. Gitu. Para samurai itu di samurai, pedang samurai itu orang ini juga samurai juga pemudanya ada dan dilarang baru. Lalu mereka sudah jemputlah sekarang belajar muncul ilmu karate, jujutsu itu tidak gunakan peralatan sama sekali, tidak diri pakai tangan kosong saja. Karate itu maksudnya begitu, jujutsu juga begitu. Muncul peralatan yang begitu karena untuk mengajar mereka berlatih terus. Sehingga kalau mereka bawa pedang, mereka bawa tombak, mereka kalah menghadapi orang-orang seperti ini. Karena ini tangannya kan bisa untuk mematikan orang. Atau seperti dulu siapa? Muhammad Ali seperti petinju gitu ya. Bukan orang-orang biasa gitu, lainnya gitu cuma cepat, hebat berberita. Petinju yang biasanya latihan mukanya dibuka, mulutnya gitu. Kok kantong isi pasir, isinya satu pita, dijodoh, goyong, itu dan dulu gitu ya. Balik tambahan ke kain, mulai. Dihantam berapa orang? Orang biasa tidak biasa begitu. Pojok itu posisinya maksudnya mati. Di tangannya bisa mati. Nah, ilmu itu sudah banyak dipelajari, gitu ya. Tapi jangan orang yang tidak ngerti juga. Kalau bisa belajar dari dulu, tidak juga dari untuk memecahkan konten pokok dalam percuma. Ini balok es atau batu bata atau gedang untuk sholat. Untuk kuburan, pecah. Yang mesti yang itu benda mati. Yang benda mati tak pukul jadi kena bayar uang. Uang agak tak keplak ini dipakai. Ini orang. Nah kalau yang kamu pukul itu orang yang sudah biasa bila diri, tak tendang otaknya rabakan penuh. Dia sudah menyiapkan dirinya betul. Percuma. Koyong-koyong motor itu berbeda. Yang penting kamu pukul tepat pada sasarannya dengan kecepatan yang terukur, bukan dengan kekuatan berlebihan. Tidak ada gunanya. Oh ini muaplok itu orang pokok masuk, judulnya harus mencet tangan lemas. Tidak perlu begitu, terukur saja, cukup untuk mematikan hujan. Itu yang cara teori, sebagian teori tidak begitu. Tapi cepat, yang paling penting kamu cepat, tepat melakukannya. Nah itu yang dilatih.
tidak asal diniatkan untuk Allah Ta'ala. Demikian juga kendaraan. Jadi jangan sampai ada orang Islam nyupir mobil raiso. Kamu tidak punya mobil tidak masalah, tapi mengendalikan mobil harus tahu, gitu loh. Tidak punya sepeda motor tidak ada masalah, bukan harus punya. Kalau punya, ya, tapi mengendarai harus bisa. Jadi harus ada yang bisa juga punya tank, panser, sopra, nampaknya motor sopra, kok motor dia motor tak suruh. Aku suruh ya, tak boleh nak. Istilahnya sini ada peran Islam wajib dipelajari, itu ya, dibeli guru kendali, kondo-kondo, guru nuklir itu orang guru berjanji karena ayo, kan aku PBB saya nanti tak sumet itu, kalau dia, yang New York kalau dia, sumet itu terus menentak di New York dan nunggu ejatnya. Perlunya untuk menakut-nakuti musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian, dan menakut-nakuti orang-orang lain yang kalian tidak tahu, tapi Allah tahu mereka itu akan menghukumi kamu sekalian. Jadi hadis 2899, kalau punya dua tempat mengumpul apa dengan pengeras suara polis dan itu guru merasa terbuka. Kalau aku terangnya bilang kau salahmu ke Muslim Islam sih kata kubri. Tapi orang yang tidak ada apa-apa dari Muslim Islam tidak akan tersinggung. Kalau mereka tersulit. Tahunnya di hadis 3373 dan 3507, 3373 dan 3507. Qala hadatsana Abdullah bin Maslamah qala hadatsana Hatim bin Ismail qala an Yazid bin Abi Ubaid qala sami'tu Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat ala nafarin min Aslamah, pada sekelompok orang dari suku Aslam yang tawbiruna, mereka itu sama berlomba mana. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Urmu Bani Ismail, Bani Ismail." Ini jadi dari sebagian Aslam tadi. Wa inna abakum kana ramiyan, karena sesungguhnya bapak kalian, yang nenek moyang kalian itu adalah pemana? Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Ulmu, ayo kalian mana? Wa ana ma'a Bani Fulan, sedangkan aku ini bersama Bani Fulan, ya. Bagian dari mereka itu, ya. Bani Fulan ini bagian dari Bani Asal. Qala, berkata rawi apa ini? Salam bin Aqwa, ya. Ma'amsakan ahli fariqa ini bi'aidihi, maka salah satu dari dua kelompok tadi menahan tangan-tangan mereka, jadi tidak mana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Malakum la tarmuna?" Loh, ada apa kalian? Kok kalian tidak mau melempar, tidak mau mana? Oh, mereka berkata, "Kaifa narmi? Bagaimana kami akan memanah ya Rasulullah wa anta ma'ahu?" Padahal kau balani mereka, kau mau tidak pada mereka, gitu katanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayo kamu, ayo memanahlah kamu sekalian.